Kereta cepat Wush menjadi simbol kemajuan teknologi transportasi Indonesia. Keberadaannya potensial meningkatkan mobilitas masyarakat dengan memangkas waktu tempuh secara signifikan. Meski begitu, suara pro kontra pun bergema seiring dengan adanya peluang beban utang dibandingkan manfaatnya. Berikut benang merah dibangun secepat Wush si Malakama kereta cepat. Setelah sempat menunggu selama lebih dari 1 dekade, Indonesia akhirnya memiliki kereta cepat Jakarta-Bandung Wush, sistem kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia. Kereta api ini memiliki kecepatan operasional maksimal 350 km per jam, sementara kecepatan operasi berkisar 300 km per jam. Perjalanan Jakarta ke Bandung jadi lebih cepat dengan kereta cepat Wush. Rute perjalanan melewati 4 stasiun pemberhentian utama, yaitu Stasiun Halim Jakarta, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegaluar Bandung. Jalur rel perkeretaapian yang dibangun adalah sepanjang 142,3 km. Waktu tempuh Jakarta-Bandung dapat menjadi singkat, perjalanan langsung hanya menghabiskan 36 menit, sementara perjalanan dengan transit selama 46 menit. Proyek strategis nasional ini pun disahkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 pada 21 Januari 2016 silam. Peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan oleh Joko Widodo didampingi Ibu Iriana dan sejumlah menteri yang menjabat pada periode itu pada Oktober 2023. Kereta cepat ini menjadi tanda komitmen pemerintah Indonesia dalam modernisasi transportasi massal di tanah air yang dinilai efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Sangat happy beliau uji coba selama 11 menit ke Karawang dan kembali kemari. Tadi di kereta api kami banyak sekali diskusi detail mengenai proyek ini dan memang kualitasnya dan memang seperti berkali-kali kami sampaikan, Presiden kan mengarahkan untuk ada studi sampai ke Surabaya. Mereka juga sangat senang, mereka juga bisa terlibat gitu ya. Kita lihat memang teknologinya menurut saya dengan pengalaman dia sudah 41.000 km buat kereta api cepat, saya kira perlu. Pak, rasanya naik di dalam gimana Pak? Saya kira Anda tanya teman-teman wartawan yang lain. Rasanya kayak naik kereta ya? Naik kereta saya kira sangat mulus. Tadi kita lari 326 atau dari fitur-fitur itu. Dia sangat baik. Namun, di balik kemegahan stasiun Wush dan kecanggihan teknologi transportasi, ternyata berbagai permasalahan menghantui. Dalam pembangunannya, tidak berjalan mulus pada awal groundbreaking karena terkendala pembebasan lahan yang tak selesai. Anomali lainnya, proyek kereta cepat ini pertama kalinya digagas oleh Jepang, tapi akhirnya dijalankan oleh China setelah pemerintah membuka lelang untuk negara yang tertarik. Jepang menawarkan proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Sementara proposal penawaran Cina pinjaman dengan bunga lebih tinggi dengan jangka waktu lebih panjang. Ketika itu, Bank Pembangunan Cina menawarkan pinjaman sebesar 5,5 miliar dolar Amerika Serikat dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga lebih tinggi yakni 2% per tahun. Di Jawa itu pemerintah sudah mengeluarkan investasi besar untuk jalan tol dan bandara. Kalau nanti pakai kereta cepat sampai Surabaya itu akan kanibal. Sudah pasti itu. Karena kalau lebaran saja 3 bandara di Jawa Tengah itu turun okupansinya. Nah, ini mau bagaimana? Jadi karena dari awal saya baca proposalnya Jepang dan Cina itu sudah tidak masuk akal. Tetapi kan menurut pimpinan negara ini
harus diselesaikan, bagus, teknologi tinggi dan segalanya, ya sudah. Dan ini sudah saya sampaikan juga perkiraan seperti sekarang ini, tapi kan sudah berjalan. Ya sekarang tinggal pikirkan bagaimana menyelesaikan. Kalau minta tambah hutang ke Cina, pasti ada timbal baliknya yang selalu saya sampaikan, hati-hati dengan geopolitik. Seiring berjalannya waktu, total biaya pembangunan awalnya diperkirakan jauh lebih rendah, akan tetapi kemudian meningkat dari semula 5,13 miliar dolar Amerika Serikat mencapai sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat, termasuk pembengkakan biaya 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 118,37 triliun rupiah jika dihitung berdasarkan kurs yang berlaku pada saat proyek berjalan. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin menyatakan permasalahan utang ini seperti bom waktu. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Selanjutnya untuk perbaikan dan restrukturisasi dari portofolio kami yang ada, ya seperti anak-anak perusahaan kami sedang lihat satu persatu juga, Pak. Proyek ini kemudian dinyatakan mengalami cost overrun. Bahkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disebut-sebut barang busuk. Pada saat itu ya Mbak, memang ada berbagai macam masalah yang terjadi ya. Pembebasan lahan yang tidak optimal, baru sedikit, sehingga akhirnya konstruksinya juga tidak bisa berjalan gitu ya. Koordinasi di antara kontraktor-kontraktor, terus juga pemilihan isu-isu terkait dengan konektivitas gitu ya. Ya ada satu contoh lah Mbak, misalnya yang waktu itu kita juga cukup lama untuk menyelesaikan. Pemilihan trase ini membelah kawasan industri gitu ya, kawasan industri orang. Ada satu perusahaan baru beli tanah, dia siap bangun, tiba-tiba kena trasenya wus gitu ya. Kena trasenya itu bukan di pinggir atau ini dibelah ketupat Mbak. Wow. Jadi ya kalau dari sisi pemerintah kita hanya membebaskan yang di tengah, kanan kirinya kan kita nggak bisa. Ya akhirnya dia juga pabriknya tidak bisa dibangun gitu. Jadi ya kita cukup lama bernegosiasi gimana kita bisa menyelesaikan. Terus juga tadi isu-isu koordinasi segala macam. Tapi ya buat kami waktu itu yang ditugaskan ya kita profesional, ya kita identifikasi masalah, kita selesaikan. Di sisi lain, meskipun telah beroperasi, jumlah penumpang juga belum mencapai target yang semula diharapkan. Jumlah penumpang tercatat sudah jutaan orang, akan tetapi masih tidak cukup untuk menutupi segala biaya operasional. Penyelesaian proyek yang semula ditargetkan rampung di tahun 2019, akhirnya baru beroperasi pada Oktober 2023. Apalagi sempat tertunda karena sejumlah kendala seperti perizinan, pembebasan lahan, hingga terhentinya pembangunan akibat COVID-19.